Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program live interaktif Ekonomi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz wa jazakallah khairan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, pada live interaktif kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga Anda sampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara delay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio 2FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777 184 1842. Baik, itu dia pemirsa sekalian. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faedah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khawani wa akhawati fillah, para ahli siyar mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini banyak para ulama salaf, orang-orang salaf yang mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Bukan karena haulnya, tapi melihat kondisi di mana orang akan menghadapi Ramadan, otomatis aktivitas pencarian rezeki di bulan Ramadan tentu akan turun, dan tidak semua orang bekerja hari ini bisa untuk mendapatkan hidup satu pekan, atau bekerja di bulan ini bisa membiayai hidup pokoknya selama 2 bulan ke depan. Tidak. Bahkan banyak orang-orang yang dia bekerja mendapatkan rezeki habis untuk hari yang sama. Ya. Banyaklah profesinya. Maka tentu di bulan Ramadan dalam kondisi mereka berpuasa, mau tidak mau mereka harus mengurangi aktivitas itu. Apalagi kalau aktivitas itu sangat berhubungan dengan fisik. Umpamanya kuli bangunan atau kuli panggul dan seterusnya. Di mana mereka bekerja di bawah terik matahari dengan mengeluarkan tenaga yang sangat berat. Maka otomatis mereka juga kaum muslimin yang ingin berpuasa ini, namun rezekinya Allah berikan dengan keadaan seperti itu,
Mereka juga ingin berpuasa Ramadan bagaikan muslim yang lainnya. Maka kebijakan itu diambil oleh sebagian para ulama salaf dengan tujuan agar orang-orang dengan profesi harian, gajian harian, kebutuhannya terpenuhi hanya setiap hari, tidak ada simpanan. Sangat bagus kalau di bulan Sya'ban zakat diberikan kepada mereka, sehingga di bulan Ramadan pun mereka bisa sama seperti kaum muslimin, kaum muslimat, profesinya yang lain. Bisa mereka beribadah dengan maksimal puasanya, pun di malam harinya mereka bisa melaksanakan qiyamul lail, tarawih bersama kaum muslimin yang lain. Maka ini himbauan kepada orang-orang yang berzakat, yang memiliki harta untuk zakat, ya, untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kondisi ekonomi sekarang, hari-hari belakangan ini pertanda tidak baik, ya, pertanda tidak normal, tidak sehat. Maka dengan berlomba-lombanya kaum muslimin mengeluarkan zakatnya pada hari-hari yang mulia ini, dapat membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan untuk sama-sama menikmati ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu li taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan juga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mudahkan dan juga Allah berkahi harta kita Ustaz, agar kita senantiasa bisa mengamalkan salah satu syariat Allah Ustaz, yaitu membayar zakat. Barakallahu fikum. Ustaz, kita mohon izin beralih ke pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Handayani dari Depok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Ibu Dwi Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Afan Jidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Dr. Erwandi. Waalaikumsalam Afan warahmatullahi Jidan, Bapak wabarakatuh. Ustadz. Iya Ibu, silakan. Mohon izin tanya, apabila notaris tetap saja minta tanda tangan mantan suami untuk persetujuan jual rumah, bagaimanakah sikap Ana? Syukron jasakal khairan, barakallahu fikum. Suami Assalamualaikum mau jual rumahnya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, jangan diputus dulu. Ibu masih terhubung? Masih terhubung Ibu ya? Ya, alhamdulillah masih terhubung. Tafadhol Ustaz. Mantan suami ingin menjual rumahnya. Betulkah? Ya betul Ustadz. Dan dia tidak bisa menjualkan kalau tidak ada tanda tangan mantan istrinya. Kalau tidak ada tanda tangan mantan istrinya. Kalau tidak ada tanda tangan mantan istrinya. Halo Ibu. Halo Ibu, bisa dikecilkan saja Ibu suara televisinya? Halo Ibu. Ya. Bisa dikecilkan saja Ibu suara televisinya ya? Silakan. Halo Ibu. Ya kurang, Afan Jidan Ustadz, saya matikan TV saya karena kurang jelas terdengar. Iya Ustaz, Ibu dimatikan saja Ibu TV-nya. Kita komunikasi lewat telepon saja Ibu ya. TV-nya sudah saya matikan, hanya di handphone saya kurang jelas. Bisa terdengar Ibu suara Ya. Ustadznya? Ya, silakan Ustadz. Ya. Mantan suami ingin menjual rumah milik dia, begitu kah? Ana Ustadz yang mau menjual rumah. Ibu punya rumah atas nama ini. Meminimalisir mudarat. Gimana Ibu? Halo?
Ya, Ustadz, Afanjidan, Ana kan yang mau jual rumah. Naam. Hanya notarisnya tetap saja itu minta tanda tangan mantan suami. Bagaimanakah sikap Rumah- Ana menghadapi ini? Rumah atas nama Anda atau atas nama siapa? Berdua. Sertifikat rumah atas nama Ana. Dari pengadilan itu disuruh hibahkan ke mantan suami, hibahkan ke Ana. Ya udah. Coba cari notaris yang lain yang bisa tanpa harus minta tanda tangan mantan suami. Tapi kalau tidak ada memang seperti itu yang harus dilalui, ya Bu minta saja tanda tangan mantan suami. Semoga Allah bukakan hatinya untuk menyempurnakan hibahnya kepada Ibu. Baik Ibu, bisa dimengerti Ibu? Afanjidan, ini saya matikan TV. Dari HP saya kurang jelas kedengaran. Ya Allah. Ya nanti bisa dimundurkan saja Bu TV-nya setelah berakhir mungkin. Halo Ibu. Ya, saya syukur menjazakallahu khairan, barakallahu. Baik, Yakfi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Wa barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Dwi dari Depok. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Abu Aisyah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, masalah membeli kebun dengan uang pinjam ke bank konvensional. Kemudian bagaimana hasil dari kebun itu, apakah halal atau haram? Dan jika haram, bagaimana solusinya? Begitu Ustadz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Ya, bila seseorang meminjam uang ke pihak kedua, lalu dia memberikan persyaratan ribawi, seperti membayar harus berlebih, dan bila terlambat juga dikenakan pertambahan, maka ini sesungguhnya adalah pinjaman yang mengandung unsur riba. Apakah akad ini akan merusak uang yang diterimanya nanti dalam pinjaman tersebut? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, ya, uangnya tidak halal di tangan si penerima pinjaman. Karena dia menjadi satu kesatuan antara akad pinjam-meminjam dengan akad persyaratan ribanya. Maka karena ada akad ribawi, batal akad pinjamannya dan tidak sah digunakan. Ketika tidak sah digunakan, maka hasil dari konsekuensi seperti membeli, seperti ditanyakan tadi pun, menjadi tidak sah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab jumhur para ulama, mereka mengatakan yang batil itu adalah persyaratan ribawinya. Akan tetapi pinjamannya adalah pinjaman yang sah. Maka status uang di tangan pengajuh pinjaman adalah halal. Akan tetapi dia terkena dosa riba. Kalau waktu itu dia bertobat, hendaklah uang dikembalikan, diselesaikan ribanya, dibayarkan pokoknya, dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia tahu dan sadar setelah lunas utang ribawinya, maka uang yang dipinjamnya dan dibelikannya sesuatu atau dibayarkannya ke suatu jasa, semuanya halal. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita, Abu Aisyah. Baik Ustadz, kembali kita sapa penelpon kita yang berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Haryono dari Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak Haryono. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya Bapak, waalaikumsalam. Silakan Bapak.
untuk Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya Ustaz ya. Nah, Orang tua saya dulu daftar haji belum sampai berangkat tapi udah meninggal. Nah, itu biayanya katanya dia pernah pesan kalau saya meninggal uangnya nggak usah diambil, taruh situ aja biarin. Terus baiknya diambil untuk dibadalin apa diambil dijaga dibagi harta waris Ustaz? Wallahu a'lam. Saja. Ya, kalau ada yang bisa membadalkan, lebih baik dibadalkan kalau ini adalah haji fardu, haji pertama kali orang tua. Bila tidak, ini tidak menjadi haji fardu, maka tidak wajib dibadalkan. Maka uang itu diambil dan dibagi kepada ahli warisnya sesuai hak waris masing-masing. jelas Bapak? Bisa dimengerti? Ya, jadi baiknya dibadalkan aja Pak ya. Ada yang bisa badalkan dari Ya, keluarga, dibadalkan lewat dari travel anak-anaknya. apa itu. Lewat travel jangan. Kalau lewat travel lebih baik Anda tarik saja. Baik, bisa dimengerti Bapak? Halo Bapak? Ya, masalahnya saya kan belum haji, belum berangkat. Sebagian para ulama membolehkan kalau anak ingin badalkan orang tuanya walau dia belum berhaji. Wallahu a'lam. Baik Bapak, cukup Bapak ya? Ada lagi? Ya, makasih Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Haryono atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Haryono dari Lampung. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Ummu Sakila. Beliau bertanya, suami memberikan uang nafkah dan membeli rumah atau mobil untuk rumah tangga. Namun istri tahu bahwa jalan ia mendapatkannya itu dari hal yang melanggar hukum Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara istri menyikapinya Ustadz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Pertama, dinasihati suami tersebut. Kasihan dia kalau dia untuk mencari kebutuhan rumah tangga harus mendurhakai Allah, sedangkan anak istrinya mendapatkan harta, terpenuhi kebutuhannya, dan dia meradang karena mendapatkan azab dari Allah. Itu yang pertama, dinasihati. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Bila ada pun bagi Anda, kalau Anda sudah nasihati semaksimal mungkin, kemudian dianya pun belum menghentikannya, maka kalau Anda miliki harta yang halal atau kemampuan untuk mencari harta, gunakan harta yang halal Anda. Bila tidak ada kemampuan, maka bagi Anda halal. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi tadi bagi penanya kita, Ummu Sakila. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Sudarmadi Abu Abdullah. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana adalah seorang ASN. Apa hukumnya kita mengurus mutasi tetapi harus memberikan sejumlah uang? Alasannya adalah untuk kelancaran proses mutasinya.
Begitu Ustadz pertanyaannya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kalau uang yang dikeluarkan diberikan kepada para pejabat di instansi tersebut, ini dinamakan dengan uang riswah. Pemberinya adalah pemberinya dikutuk oleh Allah dan penerimanya dikutuk oleh Allah. Dan biro jasa atau pihak brokernya atau pihak perantaranya pun dikutuk oleh Allah dan diancam ke dalam neraka Allah Jalla fi'ula. Baik Ustadz. Maka Nah, dinasihatkan Anda untuk bersabar bila belum mendapatkan untuk mutasi atau pemindahan tempat bekerja. Bersabar di sana. Bersabar, semoga Allah bukakan kemudahan demi kemudahan untuk Anda. Wabillahi taufiq. baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi bagi penanya kita tadi, Bapak Sudarmadi Abu Abdullah. Baik Ustadz, kita kembali sapa penelpon kita di sore hari ini. Kali ini ada Ummu Saat dari Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Pertanyaan saya Ustaz, apakah promosi seperti ini tidak masuk ke dalam gish atau pengelabuan Ustaz? Contohnya seperti ini Ustaz. Apabila kita memulai suatu usaha, misalnya usaha laundry, supaya terkesan kepada orang-orang itu sudah banyak yang melondri ke kita, kita laundry dulu pakaian kita sendiri atau kita ajak beberapa keluarga untuk laundry gratis. Kemudian kita pajang di rak. Jadi seolah-olah sudah banyak yang ke laundry kita Ustaz. Kemudian apabila Ibu. kita mengadakan promo misal 50% dari harga standar ke beberapa laundry sekitar kita, apakah itu tidak termasuk zalim Ustadz kalau kita buka harga seperti itu? Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allah barik fiik. Yang pertama, tidak termasuk ghish. Ya. Baik Anda seperti tadi melakukan melondri pakaian sendiri, pakaian keluarga, kerabat, tetangga, atau Anda berikan gratis. Hari ini laundry maksimal 3 kilo gratis. Ya, untuk sebagai penarik. Setelah itu kembali harga yang normal. Boleh. Adapun Anda memberikan diskon 50, 35, hukumnya boleh. Kalau saja Anda gratiskan boleh. Apalagi cuman 70% atau 30% yang Anda gratiskan. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi, Ummu Saat dari Makassar. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke penanya berikutnya. Kali ini datang dari Ummu Farik. Beliau berkata, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya tetangga yang bekerja di bank. Beliau sering memberi kami barang atau souvenir dari bank tersebut. Nah, bolehkah kami mengambil manfaat dari barang tersebut, Ustadz? Begitu pertanyaannya, syukron wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam.
Kalau di souvenir itu ada brand, tulisan, logo dari lembaga ribawi tersebut, kalau dia berguna dan setelah dibuangkan itu masih berguna, ambil, kemudian hilangkan logo-logo tadi dan gunakan, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Umu Farik, Ustaz. Baik, kita kembali beralih saat ini ke penanya berikutnya. Kali ini ada hamba Allah di Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya tentang waris. Seorang ibu meninggal dunia mempunyai 3 anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki tersebut meninggal terlebih dahulu dan mempunyai anak laki-laki. Nah, bagaimana perhitungannya harta yang ditinggalkan ibu? Kemudian bapak ini, suami ibu yang tadi itu sudah menikah lagi. Nah, menempati rumah yang menjadi warisan tadi. Mohon dibantu dihitungkan Pak Ustadz. Nah, misalnya nanti suami meninggal, apakah istri baru mendapat waris juga? Terima kasih Ustadz. Baik, cukup Bapak. Jelas Ustaz? Atau? Ya, suaminya mendapat 1/4. Nah. Sisanya anak perempuan 2/3. Berarti hartanya dibagi 12 bagi 4, untuk suaminya 3/12. Kemudian untuk 2 anak perempuannya 2/3, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. 1/11. Halo Bapak. Ya, silakan Ustaz. 1, sisanya 1/12 tadi adalah milik cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berapa jumlah mereka? Mereka bagi rata. Nah, Ustaz. Kemudian terkait rumah tadi, Ustaz. Karena si suami menikah lagi, kemudian menempati rumah warisan dari istrinya. Apakah nanti rumah ini juga akan diwariskan kepada istri barunya seperti itu, Ustaz? Kalau itu hibah dari istrinya, itu murni milik si suami. Kalau itu adalah waris, dia dapat cuma 3/12 per 4. Yang 3/12 tadi, kalau dia bisa mewariskan kepada istri yang barunya dengan bagian untuk istri adalah 1/8. Karena si suami ini punya anak
2 perempuan. Baik Ustaz. Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, hamba Allah dari Banyuwangi. Kita kembali beralih Ustaz ke penanya berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Triunus. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum meminjam pulsa atau kuota dari layanan provider? Lalu dibayarkan nanti jika setelah pengisian pulsa dengan otomatis dipotong dengan jumlah nominal tertentu. Apakah yang seperti ini termasuk ke dalam riba? Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Nominalnya lebih besar apa sama? Tidak dijelaskan Ustaz. Afwan. Dipotong. Nah. Saya tidak bisa jawab. Nah. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita tadi, Bapak Triunus. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin. Pertanyaannya dari Bapak Indra Kusuma. Beliau bertanya, Ustadz, ana ada menerima uang syubhat dari pimpinan. Uang tersebut rencananya ana gunakan untuk fasilitas umum. Namun sebelumnya, bolehkah ana gunakan dulu untuk modal usaha? Setelah itu baru ana gunakan ke fasilitas umum. Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Haram bagi Anda gunakan untuk kepentingan pribadi Anda. Karena itu bukan uang Anda. Itu uang yang haram. Dia pemiliknya adalah fasilitas umum atau fakir miskin. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Indra Kusuma. Nah, baik Ustaz, kembali beralih ke penanya berikutnya. Kali ini ada Abu Atta. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya meminjam uang di bank syariah untuk keperluan modal usaha? Begitu Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Saya tidak bisa jawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, kita kembali beralih. Mohon izin ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan datang dari hamba Allah kali ini. Beliau bertanya, Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya ingin menanyakan apa hukum dropship dalam Islam? Begitu Ustaz pertanyaannya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Dropship, dia menjual barang yang belum dimiliki. Dan sedangkan Nabi mengatakan, La tabi' ma laysa indak. Dengan kau jual barang yang belum kau miliki. Kemudian, andai pun sudah dia beli dengan akad, barang tersebut belum dia terima. Maka masukkan larangan Nabi, La tabi' hatta taqbidahu. Jangan kau jual barang yang sudah kau beli sampai barang itu engkau terima. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, hamba Allah. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke penanya berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Ali di Medan. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo Bapak, bisa dikecilkan suara TV-nya Bapak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Halo Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini gini Ustaz. Kita kan travel. Jadi kadang-kadang kan ada jamaah umroh itu, misalnya ini kan bulan 2.
misalnya berangkat bulan 5. Nah, jadi nanti harganya misalnya sekarang 30. Kita bilang nanti, tapi nanti kalau naik dolar atau turun dolar, harganya dipotong kalau turun. Kalau naik, ditambah. Nah, satu. Yang kedua, Ustadz, kalau kita misalnya ikut mengurus paspor dari imigrasi, misalnya katakan 3,5, kita buat menjadi 500, apakah itu bagaimana hukum itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi beliau kan bekerja di travel Ustaz, seperti itu. Kemudian jika misalnya ada seorang jamaah ingin mendaftar berangkat misalnya di bulan 5 seperti itu Ustaz, tapi posisinya saat itu masih bulan 2. Kemudian si pemilik travel bilang, "Oh ya, kalau kamu berangkatnya bulan 5, nanti misalnya dolarnya naik, harganya sekian. Tapi kalau dolarnya turun, harganya sekian," gitu Ustaz. Sedangkan ketika beliau mendaftar di bulan 2 itu ada potensi kenaikan harga Ustaz. Jadi dengan harga yang mungkin rancu tadi, apa hukumnya Ustaz? Menyesuaikan dengan dolar. Ini harga tidak jelas. Harga tidak jelas mengandung unsur gharar. Ya. Nah. Anda jualah dengan dolar. Hanya saya biaya berangkat, tiket dan seluruhnya, semuanya umpamanya $2.000, sekitar 30 juta. $2.000 US. Terserah. Kamu dolar mau naik, mau turun, bayar 2.000. Itu tidak ada masalah. Wabillahi taufik. Yang kedua Ustadz, tadi beliau juga bertanya, jika pihak travel ikut membantu ke pengurusan paspor jamaah Ustadz, misalnya dari pemerintah atau lembaga resminya seperti itu harganya 350.000. Nah, karena si pihak travel ikut membantu mungkin dalam proses pengurusan paspor, sama travel dibuat harganya menjadi 500.000. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz hukumnya? Tidak boleh. Dia wajib memberitahukan bahwa ada biaya tambahan kalau travel yang bantu menguruskan. Sekian, namanya 100.000 per paspor. Jelas, adapun main potong, sedangkan akadnya amanah. Maka ini bagian dari tidak amanah. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi tadi ya bagi penanya kita Bapak Ali di Medan. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Priyatna Kusuma Atmaja. Beliau bertanya, "Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya adalah seorang guru. Sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama? Bekerja mencari uang untuk memiliki rumah, mempersiapkan tabungan untuk anak, atau saya lanjut kuliah S2 dan S3? Karena saya pernah punya cita-cita ingin lanjut kuliah, namun kini ragu karena sudah berkeluarga." Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ini tergantung kemampuan Anda. Ya. Kalau Anda memang memiliki kemampuan untuk S2 dan S3, dan kalau Anda melanjutkan pendidikan akan bermanfaat bagi diri Anda, keluarga Anda, dan umat tentunya, tentu lebih baik Anda melanjutkan. Tapi kalau S2, S3 itu hanya sekedar formalitas, hanya ijazah saja, ya, maka lebih baik Anda langsung mencari kehidupan yang nyata. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi jalan keluar bagi penanya kita tadi Bapak Priyatna Kusuma Atmaja.
Baik Ustadz, kembali kita sapa penelpon kita yang berikutnya. Kali ini datang dari Riswanda di Sukabumi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Silakan Bapak. Ya. Ya, saya ini ingin menanyakan orang tua ada wali-wali. Ibu mempunyai tanah warisan. Ya Bapak sudah meninggal. Nah, mempunyai anak 4 orang laki-laki. Sedangkan sertifikat yang sudah tanah dan bangunan itu atas nama ibu saya, Ustaz. Nah, apakah dari keturunan dari ibu kan mempunyai anak kakak ya perempuan, mempunyai putra juga, ada 3 tiga-tiganya sudah meninggal. Apakah itu berhak juga mendapatkan waris dari keturunan dari ibu? Semuanya Meninggalnya dari sebelum ibu itu dua-duanya perempuan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Halo Bapak, sebentar. Jangan diputus dulu Bapak. Allah alam, saya datanya nggak jelas. Baik Ustaz. Yang wafat siapa namanya yang wafat ini? Halo Bapak Riswanda. Masih terhubung Bapak? Ya. Iya. Terputus Ustaz, sayang sekali Ustaz. Sayang sekali terputus. Baik Bapak Riswanda, mungkin bisa mengirimkan saja pertanyaannya via chat WhatsApp ya Bapak ya, di nomor yang tadi Bapak telepon agar bisa lebih dipahami begitu Bapak. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Kita beralih kembali ke penanya berikutnya. Kali ini penanya adalah Bapak Dimas Cahya. Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, saya memiliki saham di bank ribawi. Saham ini akan saya jual dan hasil penjualannya akan dibelikan ranjang untuk keperluan santri salah satu pondok. Nah, pertanyaannya, apakah boleh Ustadz saya melakukan hal tersebut? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, boleh dengan niat itu melepas dari harta yang haram. Bukan niat sedekah seperti itu Ustadz ya? Sedekah, dia punya harta riba kan ya? Naam, sahih. Ya. La yaqbalullah sadaqatan min wulud. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Maka dia melepasnya untuk kepentingan umum atau ini bagian dari kepentingan pendidikan anak-anak menuntut ilmu syar'i. Fasilitasnya. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami itu adalah penanya kita, Bapak Dimas Cahya. Baik Ustadz, kita kembali menyapa penelpon kita di sore hari ini, Bapak Salih Haji di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya seorang PNS Ustadz. Nah itu tiap bulan dipotong, satu dipotong untuk koperasi, dan yang kedua dipotong untuk asuransi kesehatan. Nah, untuk koperasi itu tiap tahun
tiap Lebaran kayaknya Ustadz ya, tiap Lebaran diberikan sembako begitu. Nah, apakah kedua hal itu termasuk riba apa tidak Ustadz? Kalau riba, Sebentar, bagaimana koperasi. menghilangkan ribanya? Ya. Ya, jazakumullah khairan, Koperasinya barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebentar Bapak, wabarakatuh. jangan diputus dulu. Halo? Ya, Ya, tafadhol Ustaz. halo. Koperasinya koperasi apa Bapak? Koperasi usaha atau simpan pinjam? Koperasi itu koperasi simpan pinjam Ustadz di kantor. Bagi yang minjam harus mengembalikan berlebih. Halo? Halo, iya. Bapak? Ya. Bisa terdengar suara Ustadz? Ya. Ya. Bagi yang minjam di koperasi itu anggotanya, kalau dia kembalikan disyaratkan harus berlebih apa tidak? Ya, kalau minjam itu ada bunganya tapi ringan Ustadz. Bunganya ringan tapi dosa riba dosa besar Bapak. Maka Ya. Kemudian nanti koperasi itu pada saat pensiun diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Kalau bisa untuk tidak ikut koperasi ribawi lakukan. Kalau tidak karena sudah include umpamanya dengan akad perjanjian kerja, ya apa boleh buat. Tinggal lagi ketika Anda pensiun dan menerima semua uang Anda yang dipotong di koperasi tadi, sebesar uang Anda adalah halal, adapun pertambahan bunganya berikan kepada fasilitas umum atau kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Baik. Jelas Bapak ya? Baik Bapak Saleh Haji, jazakallahu khairan atas pertanyaan dan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami itu oleh penanya kita Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik Ustaz, kembali pertanyaan berikutnya Ustaz, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kali ini pertanyaan datang dari Umu Salsa. Baik Ustaz, yang penelpon tadi sepertinya mengirim pertanyaan. Kita baca terlebih dahulu. Baik, sebentar Ustaz. Kita beralih terlebih dahulu saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, kali ini beliau tadi yang menelpon bertanya Ustaz. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, ibu saya sudah meninggal, mempunyai harta warisan tanah dan bangunannya, di sertifikatnya atas nama almarhumah, dan ibu saya mempunyai 4 orang anak laki-laki. Beliau sepertinya menanyakan tadi tentang warisan Ustaz. Apa jelas Ustaz pertanyaannya? 4 anak laki-laki, suami? Tidak dijelaskan Ustaz, ada suaminya atau tidak. Ya, kalau tidak penjelasannya hanya 4 anak laki-laki, untuk mereka semua dibagi 4. Baik. Baik Ustaz. Oh, ternyata si ibu tadi almarhumah juga ternyata memiliki 2 saudara perempuan Ustaz. Jadi meninggalkan 4 orang Saudara anak. perempuannya tidak dapat. Nah, 4 orang anak laki-laki, 2 saudara perempuan, dan sudah tidak ada suami ternyata Ustaz. Saudari perempuannya tidak dapat. Berarti hanya untuk 4 orang anak laki-laki tadi Ustaz ya, dibagi 4 seperti itu. Dibagi rata. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita. Bapak Riswanda tadi yang bertanya dari Sukabumi. Baik Ustaz, kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Umu Salsa. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau anak sama mantan suami ikut anak terus, pas anak itu mau nikah butuh biaya, itu masih tanggungan sepenuh siapa Ustaz? Sebenarnya tanggungan anak atau tanggungan mantan suami anak?
Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tanggungan bapaknya mungkin mantan suami Anda kali ya. Nah, mantan suami Ustaz. Nah. Bapaknya yang menanggung nafkah anak. Baik Ustaz. Taib barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum luangkan untuk bisa membersamai kita pada kesempatan di sore hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif Ekonomi Islam di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda sekalian untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemirsa dan juga pendengar sekalian dalam partisipasinya menyampaikan pertanyaan kepada kami baik melalui redaksi kami dan juga pertanyaan melalui telepon kami secara langsung. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan terakhir, kami mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada live interaktif di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Sampai jumpa kembali pada program-program live berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?